Halo Ngominers, apa kabar? Nah, setelah tadi konten yang yang kacau, sekarang aku bikin konten yang beneran ini, konten yang lebih serius. Alright, kita bahas soal kemenangan Inter Milan melawan Lecce. Tapi tentunya kita bahas update-update dulu sebelum bahas pertandingannya ya. Pertama, nah ini pasti udah banyak yang tahu nih, Palacios akhirnya sudah tiba di markas Inter Milan di kota Milano untuk menghadiri medical dulu. Besok medicalnya rencananya kalau sudah beres medical ya udah tanda tangan kontrak, selesai sudah. Kalau ini beberapa ininya sebelumnya apa namanya beberapa apa sih namanya ya, beberapa signing sebelum ini kan ada yang dibawa ke ini dulu, dibawa ke Primavera dulu. Kalau Palacios ini rencananya dia akan langsung dimasukkan di tim senior sama seperti Bisek di musim kemarin. Mantap lah kalau kawan-kawan lihat. Kan itu siapa bilang? Beli bener katanya kalau ada pemain yang highlightnya itu lebih dari 8 menit maka itu berarti pemain yang beneran bagus. Ya kayaknya bener karena highlight itu kan mereka milihin apa ya, cuplikan-cuplikan yang si pemain ini kelihatan bagus banget, yang skillnya, yang apa tackle-nya segala macam. Kalau dia nggak terlalu bagus kan susah nyari apa ya, footage di mana dia terlihat menonjol gitu kan. Jadi kalau 8 menit itu udah berapa adegan itu bisa. Jadi masuk akal. Nah itu ada aku lihat 10 menit ininya, highlightnya si Palacios ini. So aku cukup excited ngelihat si Palacios. Semoga bisa kayak Bisek. Kalau nggak salah hitung, Bisek itu musim lalu dia tampil 16 kali. Tentu. Dan pernah dia 2 kali apa 3 kali jadi starter, terutama pada saat si Pavard cedera itu. So aku sangat berharap Palacios bisa mengikuti jejak Bisek. Alright, nah berikutnya, Hakan Calhanoglu langsung ini dia begitu baru menang komentarnya, kekuatan kami kembali. Baru menang aja ngomong kekuatan kami kembali. Coba kalau kalah. Dia bilang begini, clean sheet dan 3 punti itu adalah pertandingan penting katanya. Pertandingan pertama di home atau di kandang untuk kami. Kami hanya memiliki 3 minggu persiapan, terutama bagi kami yang baru kembali dari timnas, kewajiban timnas. Dan kami juga mengalami beberapa masalah fisik. Tapi saat ini kekuatan kami sudah berangsur kembali. Kami happy hari ini. Dia juga mendeklarasikan bahwa tentu saja kami ingin melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan di musim lalu. Memainkan sepak bola yang enak, yang menarik, menciptakan peluang. Dan sekarang itu semua ingin membuat masalah bagi kami. Sudah ini kayak orang Indonesia ngomong semua ingin cari gara-gara, tapi bukan itu maksudnya. Tapi kami ingin melanjutkan di jalur ini. Kemudian dia mengomentari sedikit tentang pertandingan lawan Atalanta. Atalanta selalu sulit. Mereka selalu memainkan man to man. Ya memang kebanyakan terutama pada saat bertahan mereka memang sering man to man. Nah, akan ada waktu untuk memikirkan pertandingan itu dan mempersiapkannya. Kepercayaan dirinya Hakan sudah kembali nih pekan lalu waktu seri lawan Genoa. Mukanya kan ini sekali, sembru sekali. Sembru itu apa sih? Mukanya lecek banget lah pokoknya ya. Dicetak gol di menit 95, siapa sih yang nggak kesel kan? Sekarang kekuatan kami kembali. Nah, ini ada interview dengan Inzaghi, dia bilang kami layak menang melawan Genoa. Sebenarnya ini judulnya aja kayak gini. Sebenarnya dia enggak bilang kayak kalau kami harusnya menang lawan Genoa, itu kan terkesan arogan ya. Tapi sebenarnya enggak gitu dia ngomong. Dia bilang begini, ya kami masih menjilat luka kami sepanjang seminggu ini setelah seri di Genoa. Hanya ada 1 menit saja sampai pertandingan berakhir dan kami harus benar-benar over the line. Kayak apa ya, over the line itu kayak do the best banget. Mungkin, dia bilang tuh mungkin kami layak menang, tapi kami melawan tim yang hebat. Nah ini kadang-kadang yang dipakai buat apa ya, memojokkan, Inzaghi sombong. Padahal dia bilang kalau di judulnya kan kami layak menang melawan Genoa. Padahal kutipan aslinya bukan begitu. Dia bilang, ya mungkin kami layak menang, tapi kami menghadapi tim yang hebat.
Jadi malah dia memuji musuhnya, bukan kayak wah kami harus menang. So ya ini yang sekali lagi aku selalu peringatkan, hati-hati dengan ini gorengan media gitu sih. Nah kemudian dia lanjutkan lagi, tapi anak-anak atau para pemain bagus dalam latihan sehingga saya optimis untuk hari ini gitu. Jadi dia juga bilang saya happy dengan striker-striker saya termasuk Arnautovic. Oh dia juga memuji Taremi. Mehdi selalu menempatkan dirinya untuk melayani tim, dan sekarang dia hanya harus melanjutkan seperti sebagaimana yang selalu dia lakukan selama ini, nggak perlu ada yang dirubah gitu. Nah kemudian ada lagi lanjutan ininya tentang Lautaro, one day at a time. Jadi ya maksudnya secara berangsur, nggak usah wah sekarang gimana besok, gimana lagi 2 hari, ya sedikit demi sedikit aja. Kita langsung aja, dia bilang kami memiliki beberapa masalah, mengalami beberapa masalah. Ini dia dulu. Oh, kok lupa aku. sorry. Kami mengalami kelelahan karena para pemain yang datang itu banyak yang di menit-menit akhir, maksudnya di hari-hari terakhir gitu. Terutama yang itulah yang Copa America, Euro. Itu kemudian kami mengalami beberapa masalah. Kami berusaha menjaga kebugaran pemain dan kami memutuskan untuk tidak mengambil resiko dengan Lautaro. Kami akan menjalani hari demi hari. Apakah dia siap untuk hari Jumat pada saat lawan Atalanta? Kita lihat aja nanti. Nah kemudian tentang Taremi, lanjutan yang tadi itu dia bilang ini. Saya suka dengan apa yang saya lihat dan saya sudah menyukainya sejak 13 Juli. Dia pintar, berpengalaman, dan dia mencetak banyak gol. Ya mungkin dia tidak, performanya bukan yang paling eye catching. Eye catching ini lebih ke kayak wow, dribble hebat, kemudian trik segala macam, nyetak gol yang spektakuler gitu. Tapi pada gol pertama dia bagus ininya, keputusannya untuk flick the ball, maksudnya ngubah dikit aja ke arah Darmian. Nah kemudian Arnautovic juga masuk lapangan dengan pitch yang tepat. Pitch itu kayak apa ya? Ya pas lah ininya, larinya, ininya apa namanya, kayak link up play-nya juga pas, passing-passingnya juga bagus, dan Thuram juga bagus. Saya mendapatkan respon yang saya inginkan. Nah untuk Zielinski, dia bilang gini, kan kecewa nih, aku juga kecewa nih, Zielinski ternyata nggak main. Nah saya memutuskan untuk melakukan 2 pergantian di lapangan. Tapi saya yakin dia akan membantu kami untuk di pertandingan-pertandingan selanjutnya maksudnya. Kemudian bagaimana dengan Korea? Apakah dia happy kalau Korea stay? Absolutely yes. Ya tahulah. Korea bekerja dengan baik di training. Dia adalah pemain yang saya sudah kenal sejak lama. Dia mulai bagus secara fisik di dalam latihan. So ya jelas lah, tahu sendiri Inzaghi kayak gimana, kan dia ngomong yang bagus-bagus aja tentang pemainnya. Biarpun nggak pernah dipakai, kan kemarin aja nggak dimasukin kan Korea. Alright, sekarang kita bahas pertandingan kemarin. Bukan, tadi pagi. Inter lawan Lecce. Kalau di sini kita lihat statistik pertandingan, kelihatannya dari jumlah peluang itu seimbang ya, 11 dari Inter, kemudian 10 dari Lecce. Bahkan shot on target, tembakan yang tepat sasaran malah lebih banyak mereka, 4 berbanding 3. Artinya apa? Akurasi tembakan pemain Inter itu banyak yang melenceng, banyak yang meleset. Harus dilatih lagi ini. Cuman di sisi lain, apa yang selalu kita keluhkan tentang Inter yaitu ya banyak buang peluang. Nah saat ini peluangnya nggak terlalu banyak. Biasanya ingat nggak, Inter itu minimal 15-16 peluang kan, bahkan 20-25 peluang. Sekarang ini peluangnya itu 11, yang on target itu cuma 3, dari 3 itu 2 berbuah gol. Berarti ini kan efektif banget ini. Tapi terus terang begini, kalau kita cek statistik yang lebih lebih detail lagi, aku ambil dari SofaScore ini, di sini kelihatan. Nah, expected goal kita lumayan besar, 2,4. Dari 2,4 ini kita mencetak 2 gol, ini cukup bagus ya.
Big chance ini karena ini musim baru, walaupun sudah sering aku bahas, aku akan jelaskan lagi. Big chance itu adalah suatu peluang yang mestinya gol gitulah singkatnya. Dalam situasi yang sama kalau pemain-pemain lain itu ini kayak aduh harusnya udah 90% gol lah. Misalnya kayak one on one dengan kiper itu big chance. Kemudian kalau tendangan penalti itu masuknya big chance. Kemudian kalau intinya adalah ketika tidak ada pemain lain kecuali kiper di antara si penendang yang mau nyetak gol itu dengan gawang itu sudah biasanya dimasukkan sebagai big chance. Kalau dari luar kotak penalti masih dilihat lagi gimana itu metriknya. Tapi kalau sudah di dalam kotak penalti, kemudian antara si penendang dan gawang itu cuma ada kiper, itu biasanya udah masuk big chance. Nah, kita itu big chance-nya ada 5, mereka 0. Ini makanya kemarin ada yang bilang kan, terus terang aja Bli, aku nonton nggak merasa ketar-ketir, nggak merasa dag-digdug. Ya memang kalau kita lihat tadi kan statistik itu mereka punya 3 tembakan yang on target kan. 4 on target. Tapi terus terang itu bukan peluang yang membahayakan. Karena walaupun itu on target tapi arahnya tepat ke Sommer, kemudian tidak terlalu keras. So hampir tidak ada situasi yang membahayakan bagi Inter pada pertandingan tadi. Cuman memang harus diakui di sisi lain Inter kesulitan membongkar pertahanan Lecce. Kemarin ada yang ngomong, wah masih nih penyakitnya Inter, kesulitan membongkar pertahanan tim yang mainnya low block. Iya, tapi biasanya memang gitu. Antara melawan tim yang bermain terbuka dengan tim yang bermain low block, ya pasti lebih susah ngelawan yang low block dalam urusan ini menciptakan peluang. Karena kalau kita melawan tim yang main terbuka itu kan beda lagi. Mungkin kita tidak susah untuk menciptakan peluang, tapi di sisi lain ya mereka juga akan banyak ada peluang untuk menjebol gawang kita kayak gitu, bro. Yang ini menarik loh. Dari 11 ini ada 9 tembakan dari dalam kotak penalti bagi Inter Milan. Artinya ya ini cukup bagus. Dari 11 kali percobaan itu ada 9 kali kita berhasil menerobos masuk dalam kotak penalti mereka. Cuman kemarin kan ada yang bilang ketika lapangan tengah diganti itu 2 orang, si Barella kemudian Hakan, itu tambah hancur permainannya. Ya terus terang aja emang bener, aku setuju. Aslani kemarin ada 2 umpan dia, coba kita lihat Aslani mana nih. Ada 2 umpan dari Aslani yang menurutku bagus. Lihat ini nggak ada assist, dia mana ini? Tapi selain itu memang banyak umpan-umpan dia yang meleset. Bayangkan ini, oke aku lihat idenya biar kelihatan. Nah nih, bayangkan Aslani itu akurasi passingnya cuma 55%. Ini untuk seorang regista ini sangat jelek. Coba kita bandingkan sama Hakan ya. Hakan Calhanoglu akurasi pasnya 93%, jauh banget. Dan perlu diingat, passing yang dilakukan dari posisi regista itu kan relatif jauh dari pertahanan lawan, jauh dari pressing lawan. Lebih jauh lah dibandingkan kalau kita bermain dari posisi striker kan. Itu kok bisa cuma 55%? Kalau apakah karena dia banyak misalnya umpan yang jauh, kita lihat sekarang long ball itu dia cuma satu dia keluarkan long ball. Sedangkan si Hakan itu 4, dari 4 ini 3 tepat sasaran. So ini bukan karena bukan karena Aslani itu lebih banyak kirim umpan yang jauh ke depan, bukan. Sedikit juga kirim umpan yang long ball gitu. Ya memang kurang bagus aku lihat Aslani kemarin. Malah lebih bagus Aslani yang lawan Genoa sih aku lihat. Sama-sama sebentar mainnya. Ya itulah, makanya aku bilang kapan itu selalu, wah Aslani jarang banget dikasih kesempatan main. Gimana mau berkembang? Ya gimana kalau dikasih memang kelasnya Aslani segitu. Dia punya kalau kita bilang potensi dia ada, tapi untuk saat ini memang kelasnya ya cuman segitu doang. Kalau kita lihat ketika dia bermain di Empoli memang kayak nyawanya Empoli banget ya. Ya tapi kita lihat juga Empoli itu ada di peringkat berapa kan gitu. Kelas pemainnya Empoli dengan kelas pemain Inter kan beda. Gitu sih bro. Nah yang menarik
aku ingin komentari juga adalah Mehdi Taremi. Di sini Mehdi Taremi mendapat, nah kesini dikit, iya, Mehdi Taremi mendapatkan nilai lebih besar dari Marcus Thuram. Aku setuju. Menurutku kemarin Taremi mainnya bagus. Dia itu main full 90. Kemudian ada satu assist yang golnya Darmian itu. Kemudian ada satu tembakan tapi sayang off target. Nah, passing akurasinya 77%. Untuk ukuran striker ini bagus ini karena seperti yang aku bilang letaknya lebih di depan, kemudian pressingnya lebih ketat di sana. Dia menciptakan satu big chance, bagus banget itu asisnya itu. Aerial duels ini penting nih, 3 kali duel udara, 2 kali menang. So apa yang kita harapkan dari Taremi, dia kan besar, tinggi, bisa memenangkan pertarungan udara, dia lakukan dengan baik. Tapi aku setuju dengan omongnya siapa? Inzaghi yang bilang bahwa ya memang nggak eye catching banget, tapi ini aku suka dengan yang aku lihat. Dan terus terang aku ngelihat kemarin tuh bagus si Taremi. Marcus Thuram bagus juga, tapi untuk pertandingan tadi bukan kemarin ya, menurutku lebih bagus si Taremi. Thuram loh buang peluang juga. Ingat gak yang bolanya dicip sama Barella ke Thuram? Aduh, kalau itu gol udah 3-0 sudah. Kemudian Bastoni, Acerbi, Pavard, menurutku hampir tidak ada kesalahan oleh 3 pemain ini. Jan Sommer juga benar-benar menebus kesalahannya di pekan lalu, memberi rasa aman di bawah mistar gawang. Aku ya tidak ada kesalahan sama sekali menurutku dari Jan Sommer, sangat bagus. Belum bisa kayaknya digeser oleh Josep Martinez. Tapi tentunya aku juga berharap akan ada pertandingan di mana Josep Martinez diberikan kesempatan untuk menjadi starter. Ya kita harus lihat. Tapi kalau lawan Atalanta mungkin enggak ya. Mungkin kalau nanti ketemu tim kecil gitu. Lagi-lagi kemudian untuk trio gelandang ini, kalau di sini Hakan yang paling gede nilainya 8, tapi kalau menurutku secara keseluruhan bagusan Barella. Dia dapat nilai 8, ini lebih karena dia nyetak gol aja lewat penalti. Dan yang paling jelek Mkhitaryan. Aku setuju ini Mkhitaryan ini lumayan banyak yang meleset, umpan-umpannya ada 59 kurang 3 berapa ya? 6 meleset. Long ball-nya justru aku nggak ingat ya long ball-nya. Banyak long ball dia yang tepat sasaran. Ada 3-tiganya tepat sasaran. Cuman ya ini dribble attempt, 2 kali berusaha ngedribble, 2 kali juga gagal. Ground duel 4 kali, semuanya gagal. So memang Mkhitaryan belum kembali seperti yang lalu. Semoga kita bisa lihat Zielinski bermain lawan Atalanta nanti, karena harus adil sih menurutku si Inzaghi. Dia ngasih kesempatan Mkhitaryan udah 2 pertandingan dia kasih kesempatan untuk Mkhitaryan. Kemarin itu kan dia diganti sama Fratesi, kemudian Fratesi nyetak assist. Nah sekarang Barella yang diganti Fratesi. Mestinya ya pertandingan berikutnya berarti Mkhitaryan yang diganti lagi kan. Barella mungkin bermain full 90 menit. Padahal aku pengen lihat Zielinski, tapi sudah menang. Tidak layak sepertinya kita komplain terlalu banyak. Walaupun seperti yang aku bilang tadi, kalau dari pure kita menilai permainannya saja, sebenarnya aku ngelihat lebih bagus permainan kita lawan Genoa daripada permainan kita ini tadi pagi. Tapi ya inilah indahnya sepak bola. Permain yang lebih bagus itu belum tentu menang gitu loh. So kita 2-0 menang, berarti dalam 2 pertandingan kita udah nyetak 4 gol. Ini adalah statistik yang cukup menyenangkan, cukup bagus. Kalau pekan depan lawan Atalanta bisa lagi nyetak 2 gol, berarti 6. Wah, cerah lah kita. Terus terang kenapa aku masih memaklumi ya main kita nggak terlalu bagus, karena aku lihat kelihatan banget secara fisik belum 100% loh. Terutama Di Marco itu kelihatan banget. Selain Di Marco yang juga kelihatan Darmian itu padahal kan salah satu pemain Inter yang staminanya oke banget. Tapi tadi pagi aku lihat Darmian kok kayak kecapean gitu. Thuram lumayan sangat terlihat berbahaya di kotak penalti. Dia ingat Thuram bikin kita dapat penalti. The King of Penalty Maker.
Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton live reaction. Aku belum bisa, sebenarnya tadi aku berencana untuk live ngalor ngidul tapi belum bisa. Semoga besok bisa ya. Oke, itu dulu guys. Sampai jumpa besok. Ciao.